karya Tuhan berhasil bukan pada saat yang kita harapkan, melainkan pada saat yang Dia kehendaki. Dan ini suatu surat yang ditulis kali ini untuk Pastor René Almeras yang superior di Roma. Dan dalam surat itu, superior di Roma itu mengeluh karena dia mengalami kesulitan untuk bisa dapat rumah yang benar di Roma. Mereka masih di rumah sewaan dan dia berusaha untuk dapat satu tempat di mana benar-benar akan merasa at home di rumah dan gagal. Maka Vincentius jawab kepadanya, Romo tahu bahwa sukses dalam karya-karya tergantung pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tahu bahwa kalau tergantung pada Romo yang begitu rajin, yang begitu melaksanakan semua yang perlu dengan semua yang bisa diharapkan sebagai kebijaksanaan, dengan semangat yang tidak berkurang, pasti hal itu sukses kalau suksesnya tergantung dari Romo, tetapi suksesnya tergantung dari Tuhan. Dan ini dia memberi contoh Vincentius bahwa pastor-pastor Jesuit di Paris sudah harus tunggu 4 tahun sebelum bisa dapat satu rumah. Dia berkata bahwa pastor-pastor Orazio dari Beryl sama juga di Roma dengan kesulitan untuk dapat rumah. Maka katanya itu umum saja, biasa saja. Dan dalam hal itu Vincentius selalu ambil kembali contoh bahwa kita sebenarnya dipanggil untuk menjadi macam martir. Itu jauh beda dari teguran kepada bruder dalam renungan dulu, bruder yang salah. Sekarang Romo yang Almeras sama sekali tidak salah, tetapi gagal juga, atau untuk sementara belum sukses. Dan Romo Vincentius, Pastor Monsieur Vincent, ambil contoh dari yang terjadi di Scotland dengan Romo Leblanc. Ini cara Romo itu orang dari Scotland, namanya sebenarnya Francis White, tetapi karena Vincentius seorang Prancis, dia menerjemahkan nama White menjadi Leblanc, yang putih. Romo Leblanc sudah kerja dengan semangat yang luar biasa di pegunungan di Scotland, di mana dengan ada Cromwell yang menguasai Inggris dan Scotland dan yang mau menghapuskan kekatolikan di daerah itu, Leblanc sudah nampaknya berhasil membuat banyak orang bertobat, banyak orang yang masih Katolik tetap kokoh kuat, tetapi akhirnya dia ditangkap, dipenjarakan dengan ancaman bisa digantung sebagai hukuman mati karena sudah menyebarkan agama Katolik. Dan waktu Vincentius dengar hal itu, dia berkata, itulah yang sungguh-sungguh
kehendak Allah. Bukan sukses dalam arti manusiawi, tetapi barangkali suatu sukses yang lebih luhur. Katanya, entah apakah kita harus sedih atau bergembira dengan nasib dari Leblanc, Romo Leblanc itu. Katanya kalau Allah mau ada martir dalam kongregasi kita, ya perlu bergembira. Dari segi lain memang itu konfrater kita. Lalu dari situ dia mulai suatu renungan tentang apa itu menjadi martir. Dan di situ kembali kepada renungan dulu, renungan sekarang. Menjadi martir ialah mengorbankan semua kehendak diri dan hidup sebagai orang yang taat. Dia berkata memang ada orang yang menjadi martir dalam arti klasik, arti biasa, yaitu dibunuh karena iman. Dia berkata ada Yohanes Pembaptis. Dia dibunuh bukan karena iman, tetapi karena berani menegur raja yang hidup sebagai orang yang nikah dengan sepupunya, mencuri istri dari saudaranya. Maka dia menjadi martir bukan karena iman, tetapi karena membela kebenaran dan keutamaan dan budi luhur. Maka martir bukan selalu karena iman. Dan dia berkata menghabiskan tenaga sendiri demi kebajikan adalah suatu bentuk kemartiran. Seorang misionaris yang sungguh-sungguh bermati raga dan taat, yang martabatnya hanya melaksanakan tugasnya sebagai penginjil orang miskin, yang memperlihatkan selalu korban badan dan jiwanya supaya hanya Allah lah yang pantas dilayani, yang bertindak sedemikian supaya mewartakan kebenaran-kebenaran dan maksim-maksim Injil Yesus Kristus bukan dengan kata tetapi dengan teladan hidupnya, dan dengan demikian memberi kesaksian kebenaran Yesus dan kesaksian Yesus di depan umat Katolik dan orang yang belum Katolik. Inilah katanya suatu bentuk kemartiran. Dia omong sama juga kepada Sister Putri Kasih, yang memang ada juga yang menjadi martir dalam arti klasik, tetapi lebih banyak yang mengorbankan diri karena melayani tanpa pamrih. Itu dalam masa sekarang, masa pandemi, masa corona, barangkali sesuatu yang bisa kita pikirkan. Kalau kita hanya memikirkan menjaga kesehatan sendiri, menjaga jangan kena, ya memang perlu jaga kesehatannya. Vincentius selalu berkata kepada konfraternya, jaga kesehatanmu, tetapi jaga kesehatan untuk bisa melayani, bukan untuk hidup enak-enak atau selamat secara jasmani, tidak kena penyakit. Kemartiran yang dipikirkan oleh Vincentius adalah suatu pelayanan tanpa pamrih, tanpa mencari sukses. Romo Almeras gagal untuk sementara untuk dapat rumah.
Romo Leblanc gagal untuk sementara, padahal semua orang di daerah di mana dia pergi siap menerima, tetapi dipenjarakan. Sebenarnya akhirnya Romo Leblanc akan dilepaskan karena berhasil buat bahwa tidak ada bukti yang bisa membuat dia dihukum. Tetapi dia dilepaskan dengan syarat jangan merayakan misa, jangan beri sakramen, jangan berkhutbah. Oke, katanya. Sudah dilepaskan, dia langsung kembali ke pegunungan di Scotland dan mulai lagi. Tanpa peduli apakah dia akan membuat hidupnya dalam keadaan bahaya atau tidak. Hal ini semangat Kristiani bukan saja Vincentian, tetapi terutama karena kita sudah mendedikasikan diri untuk melayani orang yang paling terlantar, untuk pergi ke pinggiran-pinggiran seperti selalu Paus Franciscus minta, untuk justru tidak mencari sukses tetapi mencari di mana Tuhan mau kita berada. Dengan gagal secara alamiah, tetapi pasti ada dalam pandangan Allah suatu sukses yang jauh lebih indah dan yang akhirnya akan menjadi kenyataan. Dalam masa sekarang, bukan saya minta kita main martir, sama sekali tidak. Bukan minta kita ambil risiko yang tidak masuk akal, jangan, karena akhirnya percuma. Tetapi siap mencari secara kreatif apa yang bisa kita buat untuk menolong mereka yang paling menderita, mereka yang kehilangan kerja, yang tidak ada gaji, yang tidak ada rumah. Saya sudah ucapkan seringkali soal itu, soal kreativitas bersama, bukan ide aku, bukan hobi aku, tetapi sebagai kelompok. Lihat apa yang bisa kita cari, kerjakan. Akan sukses atau tidak, terserah Tuhan, terserah Allah. Tetapi toh kemauan kita untuk melayani dengan segenap hati, dengan semua kemampuan kita, pasti akan dihargai oleh Tuhan dan dihargai juga oleh orang yang menyaksikannya. Itu yang kita bisa ambil dari kalimat tadi, bahwa kita sesungguhnya karya Tuhan berhasil bukan pada saat yang kita harapkan, melainkan pada saat yang Dia kehendaki. Dengan keadaan corona sekarang paling laku itu.